Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Good morning, everyone. Morning. How are you today? I'm fine. And you? I'm fine too. Thank you for asking. And I hope you guys are ready for our learning today. And today I am not alone. Today I am not alone. I have two partners for our learning today. That is, please welcome Miss Zizi. Hi student, I'm Ziza. Hi. Okay, and the next, Hey students, my name is Ilham. You can call me Mr. Ham. okay. Okay, and I am Vita Rahmayanti. You also can call me as Miss Vita. Say hi to me, please. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah, tapi di dalam konteks bahasa Inggris. Nah, lebih khusus kita ada yang ingat kemarin kita bahas tentang apa? Lupa ya. Oke. Jadi kemarin kita udah bahas tentang prinsip-prinsip keuangan syariah ya. Dan minggu ini kita akan membahas tentang instrumen dari keuangan syariah. Nah, ke next slide. Oke, siapa yang mau baca slide-nya? Nggak ada, saya tunjuk ya. Oke. Instrument of Sharia finance. Islamic markets offer different instruments to satisfy providers and users of funds in a variety of ways: sales, trade, financing, and investment. Basic instruments include: first, cost plus financing, murabah. I'm sorry. And then second, profit sharing, mudharabah. Third, leasing, ijarah. Fourth, partnership, musyarakah. Yes. Fifth, word shell. Salam. Salam. Oke, please give applause to Mr. Fauzi. Alright. Good pronunciation ya. Oke. Coba kalian semua coba baca belum Mas. Coba sebutkan apa saja instrumen dari keuangan syariah. 1. Good. Second, post sharing. And the third, leasing. 4. Good. 5. Oke, diinget-inget ya. Cost plus financing itu murabahah. Profit sharing itu mudharabah. Leasing itu ijarah. Partnership musyarakah. Word sale is bai salam. Oke, next. Ada yang tahu apa itu murabahah? Belum tahu. Oke, next Mas. Nah, ada yang mau baca lagi? Nih, nggak ada, tak tunjuk. Miss Alina. Iya benar, Alina. Murabah, cost financing as a part of Murabah is an exchange transaction in which a
using an agreed profit margin over the cost incurred by the trader to be in consonance with the fair principles of Islamic finance governing exchange transactions. Every murabaha transaction must meet the following conditions. Murabaha transactions may be undertaken only where the silent of a bank or financial institutions wants to purchase a commodity. This type of transactions cannot be effected in the case where the silent prohibits the funds or purpose other than processing a commodity like payment of salaries, settlement of bills, or other liabilities. Oke, please give applause to Miss Alina. Oke, jadi murabaha itu adalah transaksi yang dilakukan dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu yang harus mengikuti kondisi seperti ini. Yang bawah, murabaha transactions may be undertaken only where the client of a bank or financial institution wants to purchase a commodity. Nah, jadi murabaha itu cuma berlaku untuk jual beli komoditas. Nah, tipe transaksi seperti ini nggak bisa digunakan selain untuk funds purpose atau other than purchasing commodity gitu ya. Oke. Next, Mas. Nah, contohnya apa? Di sini ada contoh. Ahmad and Siti are a young business couple who want to buy an empty building owned by Mr. Sugeng. Jadi Ahmad dan Siti adalah seorang pebisnis muda, pasangan bisnis muda yang ingin membeli bangunan yang dipunyai oleh Mr. Sugeng. Nah, Mr. Sugeng bilang harganya itu adalah 150 juta and he would sell it for 250 million, dan dia bilang mau jual 250 juta. Nah, jadi profitnya adalah 100 juta. Ahmad dan Siti menawarkan untuk memberikan Mr. Sugeng profit sebanyak 75 juta. Jadi harganya yang ditawarkan oleh mereka itu adalah 225 juta. Nah, oke. Dan Pak Sugeng menerima tawarannya, jadi 225 juta itu, dan dibayar sebanyak 18.750 per bulan selama 1 tahun. Nah gitu, intinya contohnya itu kayak dia mau membeli bangunan, tapi kedua belah pihak itu tahu harga awalnya berapa, harga belinya berapa, sama profit yang diberikan itu berapa gitu. Jadi kan ini kayak di contoh ini kan Ahmad dan Siti itu tahu harga beli Mr. Sugeng itu untuk bangunan ini tuh berapa gitu. Dan dia memberikan keuntungan berapa. Jadi kedua belah pihak sama-sama tahu harga awalnya berapa dan harga jualnya berapa dan profit yang ditawarkan berapa gitu. Itu adalah murabaha. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Itu tahunya, maksudnya tuh tahu, memang tahu apa namanya,
emang dikasih tahu sama yang ownernya atau memang tahu dianya itu ya tahu emang harga pasarannya segitu dulunya memang itu atau gimana? Ya dikasih tahu oleh ownernya. Oh, jadi memang Iya. ini saya dulu beli segini, nah saya profitnya segini. Iya, itu jadi kayak penjualan yang fair gitu loh, sama-sama fair. Kayak saya yang membeli, saya memberikan profit sekian gitu. Oke, understand? Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum lanjut ke materi selanjutnya? Gak ada ya? Clear enough? Oke, good. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Miss Zizi. Silakan Miss. Hi students. Oke, semangat ya masih ya. Yes. Ya, oke. Next material. Ini si pendiri sebuah usaha atau bisnis atau yang disebut dengan apa? Mudorib. Iya, mudorib. Nah, kalau misalnya itu dalam sebuah institusi atau lembaga, misalnya bekerja sama antara bank syariah dengan sebuah pabrik yang ingin mendirikan sebuah perusahaan. Nah, bekerja sama di sini antara si Rob Almal sama si Mudorib ini melakukan sebuah perjanjian, yang mana perjanjian di sini mereka akan berbagi hasil atau profit atau sharing profit tadi. Tetapi di sini si Rob Almalnya itu tidak berperan dalam mengaktifkan sebuah bisnis tersebut. Dia hanya sebagai investornya. Okay, get it from my explanation? Okay, next slide. Example. Nah, ya. Okay. Ini for example, I want to run a chicken noodle shop business, but I don't have enough capital. Therefore, I invited Mr. Jody as the capital owner to be able to finance all his needs. Then we discuss collaborating. Jadi for the example, contohnya saya ingin mendirikan bisnis mie ayam. Kemudian, but I don't have enough capital. Aku tidak memiliki cukup modal. Kemudian dia mengajak Mr. Jody. Kemudian saya mengajak Mr. Jody untuk apa? Iya, untuk membiayai bisnis saya, gitu, sebagai investornya. Nah, kemudian kita berdiskusi bersama. And then next, Mr. Jody finally agreed to become the capital provider and was interested in working with me using a mudorobah agreement. Mr. Jody gave 20 million to me, so I could run the operation of his chicken noodle shops. So, jadi Mr. Jody ini memberikan modal kepada si mudoribnya atau siapa, saya tadi yang ingin mendirikan bisnis mie ayam. Kemudian memberikan uang 20 juta dan menyetujui bekerja sama ini. Next, it doesn't feel like it's been a year. For example, the initial agreement was to share profits 40 divided 60. So, ini typo ya. Loh, sebelumnya. Nah, okay. So, I must first return the 20 million capital to me, to Mr. Jody, and divide the profits obtained during the 1 year period according to the percentage at the beginning. Jadi karena udah setahun dalam bekerja sama di sini, atas persetujuan profitnya bagi 40 sama 60% dari profit tersebut.
gitu. Misalnya saya sebagai pelaku usaha itu dapat 60%-nya, atau Mr. Jodinya sebagai investornya itu mendapatkan 40% gitu. Dan saya juga harus mengembalikan, pertama kali mengembalikan uang 20 juta itu sebagai apa? Pengganti dari modal awal. Oke? Get it? Next. Oke, leasing ijarah. So, siapa yang mau baca? English. Okay. Who has you? You can list. What date is it today? Berapa ya? 17. 18. So, ID number 18. Siapa? Who is? 18. Okay. Miss Laili, you can read this. Of a particular property is transferred to another person in exchange for a rendering for him and her. Ijarah is a leasing in today's commercial world. The distinguishing feature of this module, the assets remain the property of the Islamic bank over the cost of the bank. Every time the lease period terminates, so as not to remain unutilized for long periods of time. And in general, the bank of the leasing company assumes the risk of recession or diminishing demand for this asset. Literally, ijarah means to give something on rent. As a term of Islamic thinking, ijarah can also refer to the wage paid to a person in consideration of the service rendered by him or her. In the above discussion, the term ijarah is used to represent as a price of assets and properties, and to the services of human beings. Okay, thank you, Miss Laili. Give applause for Miss Laili. Oke, good. Jadi leasing atau ijarah di sini itu berarti adalah penyewaan suatu barang atau sebuah aset. Jadi kalau misalnya ada penyewaan barang atau jasa, jasa atau pembayaran atas jasa itu masuknya bukan dari akad leasing atau ijarah, tapi ketika penyewaan itu dalam bentuk aset ataupun barang itu masuknya dalam leasing atau ijarah. For example, penyewaan rumah, penyewaan mobil itu kan dalam bentuk aset atau barang. Jadi itu masuk dalam leasing or ijarah. Oke, next slide. Iya. For example, Ahmad want to go to Bandung with his family. Because he didn't want to drive his own car, he contacts a travel company. To the travel company, Ahmad said, "Please take me and my family to Bandung in your company car." Jadi si Ahmad ini mau pergi ke Bandung. Nah, karena dia itu gak mau nyetir sendiri, dia harus menghubungi travel. Untuk apa? Untuk disewa si mobilnya tadi dan dibayar berapa? 500.000. And then it turned out that the car was stuck on the way. Jadi mengalami kemacetan, mobilnya macet di jalan. So Ahmad didn't need to pay. Ahmad ini nggak perlu bayar. Kenapa? Karena dia tidak bisa penuh menikmati fasilitas dari mobil tersebut.
ya kan? Is it right? Iya, karena dia itu misalnya di tengah perjalanan mau ke Bandung, belum sampai Bandung, tiba-tiba mobilnya itu macet dan si Ahmad ini kan otomatis turun kan. Nah, dari hal itu dia nggak bisa menikmati fasilitasnya, sehingga dia tidak perlu bayar 500.000 sesuai dengan perjanjian awal karena ada satu kendala tersebut. Tuh. Rental payments don't depend on how long the car is used by renter. Itu gak dihitung berapa lamanya, tapi rental payments depend on whether the car can take the renter to Bandung or not. Itu dihitung sampai Bandungnya atau enggak, sesuai dengan konteks permasalahan ini. Nah, misalnya lagi, for example, si penyewa toko itu bernegosiasi atau memiliki persetujuan dengan si pemilik toko mau menyewa toko tersebut, dan si pemiliknya itu bilang fasilitasnya ini ABC sampai Z. Nah, tapi karena itu fasilitas gak memenuhi, si penyewa ini bisa tidak mengajukan ketidakadanya fasilitas tersebut dan bisa tidak membayar dari penyewaan aset tersebut atau toko itu. Okay, enough for me. I back in Miss Vita, sorry. Okay, please give applause to Miss Zizi. Alright, and the next material will be explained by Mr. Ilham. Please welcome Mr. Ilham. Please give applause to Mr. Ilham. Morning everyone. Masih semangat? Okay, before we will study about mudharabah and ijarah, and now I will continue the material. It's about musyarakah. Before I explain about musyarakah, what your opinion about musyarakah? Or apakah pernah mendengar? Okay. Musyarakah is a partnership, normally of a limited duration, formed to carry out of a specific project. It is therefore similar to Western-style joint venture. Jadi musyarakah itu bentuk usaha kemitraan. Usaha kemitraan ini biasanya cenderung memiliki durasi yang terbatas. Dan musyarakah ini cenderung hampir sama dengan joint venture. What your opinion about joint venture? Apakah pernah mendengar? Joint venture adalah gabungan dari dua perusahaan atau lebih untuk menjalin kerjasama. Nah, akan tetapi bedanya pada musyarakah ini merupakan usaha kemitraan atau lebih ke perorangan. Okay, next. Okay, for example, here there is example, Mrs. Ani and I collaborate and agreed to a business by combining our capital. Jadi di sini ada contoh, saya dan Mrs. Ani berkolaborasi untuk menyetujui sebuah usaha dengan menggabungkan kedua modal saya dan Mrs. Ani. Apart from that, we also agreed to share profits and bear losses together according to the agreement and contribution of both of us. Kita juga menyetujui tentang berbagi profit atau keuntungan dan menanggung kerugian sesuai dengan kesepakatan. Okay, for the next. And then word sale atau bai salam. Salam is one of the basic conditions for the validity of sale in Sharia. In the commodity intent to be sold must be in the physical or constructive possession of the seller. This condition has three implications. Jadi
Bai salam merupakan salah satu syarat sah jual beli dalam syariah, bahwasanya barang yang hendak dijual itu harus dalam kepemilikan fisik. Jadi bai salam itu merupakan transaksi jual beli yang mana barang itu merupakan hak milik sendiri, bukan hak milik orang lain. Jika barang itu merupakan barang orang lain, maka tidak boleh diperjualbelikan. Terdapat 3 implikasi dalam bai salam. First, the commodity must be exciting. A commodity that doesn't exist at the time of sale cannot be sold. Yang pertama yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, merupakan komoditas sendiri. Sebelumnya, apa itu komoditas? Komoditas yaitu sebuah barang atau produk yang ingin diperdagangkan. Nah, jadi barang yang harus diperdagangkan atau komoditasnya itu harus milik sendiri. And second, the seller should have acquired to ownership of the commodity. If the commodity exists but the seller not bound, it cannot sell anybody. Penjual harus memperoleh kepemilikan dari barang itu sendiri atau milik sendiri. Untuk yang terakhir, third, mere ownership is not enough. It should have come in the possession of the seller, either physically or constructively. If the seller owns a commodity, the hasn't acquired its delivery by himself, and again he cannot sell it. Jadi kepemilikan saja itu tidak cukup. Jika seorang pedagang ingin menjual barang dagangannya, maka barang itu harus diperlihatkan kepada pembelinya, dan untuk transaksinya harus dilakukan secara tunai, bertemu dengan pembelinya tersebut. Okay, for the example, in here is Mrs. Nina ordered 100 kilograms of mangoes from the seller for her event next week. When Mrs. Nia and the seller agreed to buy and sell 100 kilo mangoes, at that time Mr. Nia had to hand over the money directly to the seller, and seller is obligated to deliver the goods at the agreed time, namely next week. Either the fruit is from his own garden or he has to buy the fruit first from another fruit seller. Jadi contoh di sini adalah Bu Nina memesan 100 kilo mangga kepada penjual untuk acaranya beberapa minggu ke depan, dan Bu Nina harus menyerahkan uang tersebut kepada penjualnya, dan penjual tersebut wajib juga menyerahkan mangganya di tempat dan waktu yang telah disepakati, yaitu minggu depan. Okay, I think it's enough for me. Okay, and the next we are going to do work in pair of group. Jadi setelah ini bakal dibentuk grup dan kalian harus melakukan diskusi dalam sebuah grup. Please follow my instruction for the group members. This 5 is group 1. Okay. I will explain about context. Okay. 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 The material will be. Ini vitamin. Gak apa-apa.
satu tujuan yang sama, Yes. dua pihak atau lebih. Nah, itu kalau contohnya itu seperti kepanitiaan itu gimana? Kayak juga kementerian, kayak WO, kayak WO, kayak punya organisasi. kayak kita punya acara, terus kita kan nggak bisa menjalankan satu acara sendiri, kita sewa apa? Bisa kalau sewa kan kita kan punya acara, kita panitia. Jika kita nggak asumsi sama untuk dokumentasi, nah kita nggak punya itu, kita sewa orang buat dokumentasi sama kayak sponsorship buat makan. Jadi mereka itu Sana kerja sini ya kerja, dapat untungnya sama. tujuannya sama untuk acara itu. Bisa. Ini kayak teman ini ditungguin. Presentasinya kamu dari konteksnya kayak struktur Oke, good. Jadi recount text itu adalah teks yang menceritakan tentang suatu pengalaman atau suatu kejadian yang telah yang telah dialami di masa lalu. Oke. So what is the generic structure of recount text? Please mention. First, orientation, and then events, and then reorientation. So what is the orientation? Iya, jadi orientation itu pengenalan awal, apa sih pengalaman yang akan kita ceritakan, and then eventsnya itu puncaknya dari cerita pengalaman kita, and then the reorientation itu adalah akhir dari cerita atau pengalaman yang kita sampaikan atau kita ceritakan, yang kita tulis. Oke? Get it? Next, language features.
First, using the simple past tense, past continuous, and past perfect, and this past perfect continuous. Mr. Ilham, you can scroll in the example about mudoroba. Lewat. Oke, dari contoh ini kita bisa korelasikan dengan apa materi kita, yaitu recount text. Yang mana di sini using the simple past tense. Oke, past tense-nya kira-kira yang mana? Past tense-nya. Hah? Apa Miss Iza? Gak apa-apa. Iya. I invite Mr. Jody and then apalagi? We discuss. Iya, good. Okay. The second language features using temporal sequence, maybe time, or for example on Sunday, on Monday, on Sunday, and others. Yeah, in this text, ada nggak kira-kira temporalnya atau keterangan waktunya? Ada ya di situ dijelaskan it's been a year, setelah 1 tahun. Oke. Next, focus on specific participant, maybe I. Nah, di situ dijelaskan ada I want. Berarti si writernya itu bilang I want to run bla bla bla, and then using the conjunction, menggunakan konjungsi, then, before, after, finally. Di sini ada ya. Oke, for this. Oke, and then the last using action verb to, atau past. Nah, di situ ada discussed, ada invited, and others. Oke, get it from explanation. After that, you will make a paragraph about the context from related our material for the day. Apa aja instrumennya? Murahabah, mudoroba, leasing ijarah, musyarakah, ba'i salam. Oke. Next, Miss Vita. Boleh. Okay, and the next session I will invite one group to present your discussion. Okay, siapa yang siap? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Kalau nggak ada yang siap, ditunjuk, dan siap nggak siap harus siap. Oke, saya tunjuk sekarang ya. The second group, please. Welcome. Yes. Please come forward. Yes, all of you. Yes, second group. Okay, representative. Okay, everyone, please give applause to second group, please. Okay. Oke, silakan jelaskan hasil diskusimu.
In March, Tinda wants to start a tea business, but Tinda didn't have enough capital. But suddenly, she heard from Mr. Ali, so Mr. Ali finally gave Tinda the help she needed, which was 15 million rupiah. Eventually, Tinda was able to set up the tea business as she wants, on the conditional that Mr. Ali would not be involved in the management of the business, but would only provide the capital to set up the business. Thank you. Okay, so Miss Dinda have a business. Yes, tapi karena dia Mr. Dinda itu kekurangan modal dan Mr. Ali itu dengar kalau Miss Dinda itu kekurangan modal, akhirnya Mr. Ali ini memberikan sejumlah uang pinjaman kepada Miss Dinda untuk mendirikan bisnis tersebut. Tapi dalam pengelolaan bisnis tersebut, Mr. Ali ini tidak ikut, yang mengelola itu hanya Miss Dinda, gitu aja. Oh, okay, great. Please give applause to second group. Okay, thank you, and that's all from us, from me and Miss Zizi, and also Mr. Ilham. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matiin Fit, udah. Bisa. Mati ini gimana sih?